Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali bersama dengan kami, Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Untuk mengawali hari kita, mari kita menerima berkat firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini, ya Bapa. Hanya karena kasih-Mu kami boleh bangun dengan tubuh sehat. Lalu ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami tatkala kami membaca, merenungkan kebenaran-Mu, dan mampukan kami juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita, saya akan bacakan dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan atau uang. Kalau dalam film yang dulu sering kita tonton, kalau ada orang mengancam, ancamannya adalah nyawa atau uang. Nah, kalau hari ini renungan kita adalah Tuhan atau uang. Atau sering juga kita mendengar nyanyian, pilih antara satu, aku atau dia. Nah, saudara yang terkasih nama Tuhan, karena Tuhan sendiri berkata bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tak seorang pun dapat mentuankan atau mentuhankan Tuhan dan juga uang pada saat yang sama. Oleh karena itu, kita harus memilih kepada siapakah kita melekat, apakah kepada harta dunia ini ataukah kepada Tuhan? Kepada uangkah atau kepada Tuhan? Itu yang harus kita renungkan bersama-sama dan kita harus mengambil suatu keputusan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, konteks pembacaan kita pada bagian ini mulai dari ayat yang 19 adalah mengenai mengumpulkan harta di dunia. Dan Tuhan mengatakan jangan mengumpulkan harta di dunia, bahwa di dunia ini, di bumi ini, harta itu atau uang dapat dimakan oleh ngengat dan karat, tapi di sorga tidak dapat terganggu oleh apapun. Lalu kemudian Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Selanjutnya Tuhan juga mengatakan bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sesungguhnya yang Tuhan maksudkan adalah bahwa kita jangan sampai melekatkan hidup kita kepada harta dunia ini, kepada uang. Jangan membuat uang atau harta benda menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang sesungguhnya, yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai uang yang mendominasi pikiran kita. Jangan sampai uang yang mengisi hati dan pikiran kita, lalu kita mengabaikan Tuhan karena lebih mementingkan uang. Kalau orang Batak seringkali mendengarkan kata-kata "Hedung do mengatur negaraun", katanya uang yang mengatur dunia ini atau negara ini. Nah, atau sering sekali juga kita mendengarkan bagi anak-anak muda yang berkata, kalau ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, katanya. Nah, saudara yang terkasih nama Tuhan, betapa dahsyatnya pengaruh uang sampai-sampai akhirnya membuat orang lupa daratan. Nah, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan atau dosa. Itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat yang 10. Cinta uang adalah akar dari segala dosa. Mengapa? Karena begitu cintanya orang kepada uang akan menghalalkan segala cara. Dia akan mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan mengabaikan perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Karena dia sudah sangat mencintai uang, dia sangat ingin mendapatkan uang bagaimanapun caranya. Oleh karena itu,
orang yang sudah mengambil milik orang lain, katakanlah dalam persepsi yang lebih umum, korupsi atau mencuri, merampok, setelah berhasil satu kali dia ingin dua kali. Setelah dua kali dia ingin tiga kali. Sampai pada akhirnya kita akan sampai kepada titik poin bahwa tidak ada tupai atau tidak ada dosa yang tidak dapat terbuka. Semua bau akan tercium juga, atau sepandai-pandai tupai meloncat, dia akan jatuh pula. Nah, pada akhirnya tetap juga akan jatuh. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi jangan membuat membuat uang menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Jangan membuat uang mendominasi pikiran saudara. Tuhan haruslah yang terpenting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada uang, kepada Mamon dalam waktu yang bersamaan. Mengapa? Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak boleh mencintai atau mengasihi uang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada sebuah cerita yang sangat luar biasa yang pernah saya dengarkan dan juga saya pernah baca. Nah, ada orang yang dalam hidupnya begitu mengagumi uang dan begitu mencintai uang sehingga dia menghalalkan segala cara demi uang. Dia mengumpulkan banyak uang di rumahnya. Setiap hari dia mengumpulkan uang dan menghitungnya. Sampai pada akhirnya dia bingung. Sudah begitu banyak uang yang dia punya, walaupun bukan dengan cara yang benar. Lalu dia berpikir untuk menyembunyikannya di tembok dengan cara akan membuat tembok sekeliling dan berpintu besi. Lalu kemudian dia akan menyimpan uangnya di sana. Dia melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan. Lalu setelah selesai dibangun itu tempat uang, gudang uang itu, lalu dia membukanya dengan kunci. Nah, tapi dia lupa bahwa kuncinya masih melekat di bagian luar pintu itu. Lalu dia masuk ke dalam ruangan itu dan tidak membawa kunci. Dia memasukkan semua uangnya. Setelah itu, karena dia takut ada orang yang mengikutinya, dia dorongkan pintu keras-keras, lalu terkuncilah pintu secara otomatis. Pintu besi itu secara otomatis, lalu dia terkurung di dalam. Nah, 2 jam, 3 jam dia memeluk uangnya, begitu dia suka dengan uang itu. Dia bermandikan uang di dalam ruangan itu. Setelah 4 jam, lalu dia mulai sadar bahwa dia harus keluar. Lalu dia mencari kunci, dia tidak membawa kunci masuk ke dalam ruangan. Tidak ada jendela, hanya ada satu pintu tok, dan itu pun pintu besi, dan dia tidak mampu untuk membongkarnya. Sementara orang-orang dalam rumahnya pergi ke kota lain. Dia berteriak-teriak, tidak ada yang dapat menolong. Lalu kemudian setelah beberapa hari, saudaranya di rumah balik, dan keluarganya balik ke rumah, lalu tercium bau busuk dari ruangan itu. Lalu dibukalah ruangan itu, ternyata dia tertidur, dia memeluk uangnya, mati dengan tragis dalam ruangan itu, dalam kondisi memeluk uangnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, uang tidak dapat menjaminkan kehidupan seseorang. Uang tidak dapat membuat seseorang akan terus hidup dalam hidup ini. Bahkan banyak menjadi masalah yang diakibatkan oleh uang, sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa ternyata cinta uang jadi akal dari segala dosa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jangan melekat kepada uang, jangan melekat kepada harta dunia, tapi lekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, dan Dia pasti akan memberkati, menolong, dan melindungi kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan, bahwa kami harus menempatkan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, mampukan kami untuk kami terus hidup bergantung kepadamu dan menunjukkan kasih kami yang sungguh kepadamu hari demi hari. Kami berdoa buat saudara kami yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, bahkan berikan mereka kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun menjadi pergumulan saudara kami yang mendengarkan renungan pagi ini, biarlah Tuhan yang jawab, berkati mereka. Saudara-saudara pun terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu masing-masing. Peliharalah firman Tuhan kita dengar bersama-sama. Lalu terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.